Lanjut belajar Windows 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa push policy ke Cloud PC. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Menggunakan group policy di Active Directory, kita bisa menerapkan push policy kepada device-device kita yang ada di kantor gitu ya. Tapi itu kan sesuatu yang kita lakukan di dunia Active Directory yang mana orientasinya adalah LAN gitu ya. Zaman sekarang kita bukan cuma berurusan dengan device yang ada di LAN tapi juga yang sifatnya hybrid dengan work from home atau work from anywhere ya. Termasuk juga device yang kita manage bukan lagi cuma sekedar laptop atau PC, tapi juga kita akan memanage mobile phone, kita akan manage misalkan iPad dan lain sebagainya. Nah, Microsoft menjawab tantangan itu memiliki solution itu adalah Endpoint Manager atau Intune. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa mempush policy atau mempush konfigurasi ke salah satu subjeknya itu adalah Windows 365 atau yang kita akan jadikan endpoint yang akan di manage di sini itu adalah Windows 365 atau Cloud PC. Dengan cara ini kita bisa terapkan ketika kita lakukan provision ataupun deployment Cloud PC, itu bisa kita terapkan satu policy atau konfigurasi, dan yang akan kita coba sekarang itu adalah bagaimana kita bisa paksakan ke non-folder atau My Document, Desktop, ataupun Picture untuk itu terbackup otomatis ke OneDrive. Gimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita akses Microsoft 365 Admin Center. Ini untuk kita buat dulu user yang akan kita jadikan subjeknya. Caranya adalah kita ke user, kemudian active user, ya. Kemudian kita di sini add user. Misalkan nama user ini adalah Sukadi. Oke, password last name-nya adalah Eko Wibowo. Oke. Username Sukadi. Oke, kemudian kita masukin passwordnya. Nah, kemudian kita alokasi license-nya ya. Ya, license akan kita gunakan itu adalah Windows 365 Windows 365 Enterprise yang 2 vCPU dan 8 GB ya. Kemudian kemudian untuk license yang mendukungnya itu adalah Microsoft 365 E5 ya. Lebih detail mengenai license saya sempat buat satu videonya. Di sini ada referensinya ya. Nah, kemudian kita next. Di sini selanjutnya kita atur role-nya biarin sebagai user biasa ya. Kemudian kita finish. Oke. Kita sudah selesai membuat user yang akan kita jadikan subjeknya. Oke. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akses ke Intune Admin Center atau Microsoft Endpoint Admin Center ya. Caranya adalah dari Microsoft 365 Admin Center ini kita show all, lalu kita ke Admin Center. Endpoint Manager, sorry. Nah, dari sini kita perlu membuat user group yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengasosiasikan antara user ke dalam Cloud PC gitu ya. Sekarang kita buat dulu groups. Nah, di sini kita buat new group. Nah, tipenya cukup pakai yang security. Group name-nya misalkan sih adalah CPC user. Oke, sisanya kita biarkan default. Dan yang paling penting itu adalah kita meng-add user tadi yang kita buat ke dalam membernya. Kalau tadi usernya adalah Sukadi. Oke, create. Nah, sudah di create. Nah, sebelum kita lakukan provisioning Cloud PC-nya, kita buat dulu configuration yang akan digunakan. Kita gunakan satu configuration yaitu non-folder move. Non-folder move ini gunanya adalah untuk beberapa folder, yaitu adalah My Document atau dokumen ya, kemudian Picture, kemudian Desktop.
itu secara silently atau secara otomatis dia akan di backup ke dalam OneDrive. Oke, caranya adalah kita ke bagian device, kemudian ke configuration profile. Configuration profile ini adalah list konfigurasi yang nanti akan di-push ke dalam Cloud PC kita ya. Misalnya adalah kita mau paksakan dia selalu membackup ke OneDrive. Kemudian atau kita mau paksakan dia supaya nggak bisa copy paste ke dalam host PC dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk membuat configuration profile ini caranya adalah kita create profile. Oke. Selanjutnya kita pilih platform yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan Android, iOS dan lain sebagainya. Nah, karena kita ingin menggunakannya itu adalah Cloud PC, maka kita pilih adalah Windows 10 and later gitu ya. Oke. Kemudian kita pilih profile type. Ada dua jenis di sini. Yang pertama itu adalah setting katalog atau kita melakukan setup secara manual ya. Yang kedua itu adalah template yang sudah disiapkan template oleh Microsoft, kita tinggal pakai. Oke. Untuk sekarang sambil kita lihat-lihat ada setting apa saja, kita pilih setting katalog. Kemudian kita klik create. Di video sebelumnya kita sempat bahas mengenai bagaimana kita bisa membackup known folder yaitu My Document, kemudian Picture, kemudian desktop itu ke OneDrive. Nah, di configuration profile kali ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita mau memaksakan ya atau silently tanpa diketahui atau tanpa di setup oleh si user untuk folder-folder tersebut atau known folder tersebut di move ya atau di backup ke OneDrive ya. Caranya adalah pertama di halaman configuration profile ini kita kasih nama dulu. Di sini adalah known folder move ya, KFM. Next. Nah, kita add setting. Nah, ada banyak settingan yang kita bisa setup di sini. Mulai dari mengenai Bluetooth, mengenai kamera, mengenai browser dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang sekarang akan kita setting itu adalah OneDrive. Oke. Kita searching di sini adalah OneDrive. Selanjutnya dari sini kita pilih yang OneDrive. Oke. Nah, kita pilih di sini adalah agak bawah silently move Windows known folder to OneDrive. Oke. Selanjutnya adalah silently sign in user to OneDrive Sync App with Windows Credential. Sekarang kita bahas dulu kedua setting ini mengenai apa. Yang pertama itu adalah silently sign in user to OneDrive Sync App with their Windows Credential. Nah, seperti namanya dia akan silently sign in. Tapi yang perlu kita ingat adalah Windows 365 Enterprise ya, secara default dia akan menggunakan kredensial dari user ya di Azure Active Directory atau Microsoft 365 untuk sign in ke dalam Windows-nya. Jadi kita utilisasi nih mekanisme ini untuk otomatis sign in yang loginnya dia ya atau Windows kredensialnya dia ke OneDrive. Jadi user nggak perlu sign in lagi ke OneDrive gitu ya. Yang kedua itu adalah silently move Windows non-folder to OneDrive ya. Kalau di video sebelumnya kan kita sempat bahas mengenai bagaimana non-folder ini di backup. Nah, di sini kita setup bahwa silently move atau tidak perlu disetting lagi. Kita paksakan untuk folder-folder tersebut di backup gitu ya. Nah, balik lagi ke setup sini, kita udah menambahkan dua komponen. Di sini kita enable dulu. Oke. Nah, ada dua setup di sini. Yang pertama itu adalah show notification after folder been redirected ya. Supaya nggak terlalu banyak notification, kita set ini adalah no. Dan selanjutnya adalah tenant ID. Oke. Tenant ID ini adalah ID tenant atau ID Azure Active Directory ya. Cara ceknya gimana? Kita balik dulu ke Microsoft 365 admin.
ke bagian bawah, di sini ada Azure Active Directory. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Azure Active Directory, kemudian ke Azure Active Directory. Oke. Di sini akan ada overview tenant profile kita, gitu ya. Nah, di sini ada tenant ID, kita copy, gitu. Balik ke profile tadi di tab yang tadi saya sudah buat ya. Ini tinggal kita paste. Oke. Selanjutnya kita klik next. Di scope text kita biarkan default. Assignment. Nah, ini yang paling penting adalah pastikan profile ini terassign kepada user. Oke. Kita add group ya. Tadi kan kita sudah buat grup dari usernya ya, yaitu adalah CPC user. Nah, kita select, kemudian kita klik next. Oke. Di sini kita mereview beberapa settingan yang tadi kita buat. Oke. Configuration adalah OneDrive, kemudian show notification no, kemudian tenant ID ini, kemudian juga sign in otomatis ya. Nah, selanjutnya kita klik create. Oke. Sudah muncul di sini ya. Nanti nah ini dia. Ada tag new di sini. Selanjutnya itu adalah kita buat provisioning policy yang akan kita apply konfigurasi ini. Caranya adalah kita ke Windows 365. Oke. Kemudian kita ke provisioning policy. Oke. Kemudian kita create policy. Di sini misalkan kita akan buat adalah Windows 10 aja ya. Windows 10 with Office. Oke. Nah, join tipenya kita biarkan Azure AD Join. Oke, networknya kalau misalkan Anda punya Azure Virtual Network bisa ada muncul di sini ya. Tapi sekarang kita gunakan yang default yaitu Microsoft Hosted Network. Regionnya kita gunakan region yang terdekat dengan kita itu adalah Asia Pasifik, Southeast Asia. Kita next. Selanjutnya kita pilih image dari Windows kita. Oke, ada dua jenis di sini. Yang pertama itu adalah gallery yang sudah dibuatkan Microsoft, tinggal kita pakai, atau custom kalau kita punya satu image sendiri ya. Sekarang saya akan gunakan gallery image. Kita select dari Microsoft sendiri. Ini menyediakan beberapa kombinasi ya. Yang pertama adalah Windows 10 atau Windows 11, kemudian apakah OS saja atau sudah ada Microsoft 365 apps, dan yang selanjutnya adalah dia menyediakan sekitar 3 versi ke belakang sehingga ada banyak di sini. Nah, nggak usah bingung. Sekarang kita pilih yang Windows 10 Enterprise. Tadi kan kita kasih nama ada Office-nya ya. Sekarang kita pilih dengan yang ini, Windows 10 Enterprise with Microsoft 365 apps, dan kita pakai yang terbaru. Ini adalah 21H2 gitu ya. Walaupun sebenarnya udah muncul si 22H2 gitu ya. Kita pakai aja yang paling baru sini. Oke, kita select. Next. Nah, language kita biarkan bahasa Inggris ya. Service kita biarkan nggak pakai auto patch, kita biar aja pakai yang none. Selanjutnya adalah assignment. Pada Windows 365 Enterprise, walaupun kita sudah assign license kepada user, tapi kalau misalkan kita belum melakukan assignment provisioning policy, user tersebut belum punya cloud PC ya. Nah, untuk dia punya cloud PC, kita perlu assign dulu provisioning policy kepada user tersebut. Nah, caranya adalah kita add group ya, di mana user itu ada. Oke, tadi adalah CPC user. Oke, select. Kemudian kita next. Nah, di sini ada beberapa review setup. Di sini kita create. Oke. Nah, kita sudah buat provisioning policy. Bersamaan dengan provisioning policy ini dibuat, dia akan langsung mendeteksi user siapa saja yang ada di dalam grup itu, dan dia akan lakukan provisioning kepada user-user itu, gitu ya. Sehingga kalau kita ke all cloud business ini, mulai muncul bahwa
user ini mulai melakukan provisioning, user Sukadi, gitu ya. Nah, proses provisioning ini membutuhkan waktu sekitar setengah jam, ya. Kita tunggu aja, gitu ya. Oke, kita sudah selesai melakukan provisioning di sini, ya. Nah, sekarang mari kita login dengan user Sukadi. Kita akses dulu portal.office.com. Kita login. Oke. Nah, selanjutnya kita akses ke Windows 365. Kita next, getting start. Oke, selanjutnya kita pakai aja browser ya. Anda bisa menggunakan yang RDP client, tapi untuk sekarang kita pakai browser dulu. Oke, kita connect ya. Oke, kita biarkan dia lakukan first setup sambil kita kick off dulu ke Office Home sini. Kemudian kita buka OneDrive. OneDrive ini memiliki karakter bahwa ketika account baru dibuat, biasanya storage-nya belum ada gitu ya, atau belum dialokasikan. Nah, baru pas pertama kali kita buka ini, dia dialokasikan. Nah, ini udah ready. Oke. Nah, sambil di sini juga dia lakukan first setup. Oke, kita sudah lakukan sinkronisasi di sini. Nah, ini karena dia pertama kali setup, dia mulai lakukan sinkronisasi ke OneDrive di situ ya. Nah, kita lihat di sini settingannya ya. Oke, kita biarin dulu. Nah, dilihat bahwa sudah ada sinkronisasi. Sekarang kita coba misalkan kita punya satu file, kita taruh di sini di My Document. Ya, misalkan saya mau ada sebuah file Word. Oke. Nah, kita buka file Word-nya. Kita ketik biasa aja ya, tes 123. Kita biarkan dia tutup sambil dia pasti akan langsung sinkronisasi ya. Oke, kita save. Nah, kita sudah save, kita tutup. Nah, dia akan langsung melakukan sinkronisasi ke OneDrive gitu ya. Nah, sekarang kita coba copy file ini ke desktop. Paste. Nah, lihat di sini ikonnya dia sedang copy atau sedang sinkronisasi, kemudian dia langsung cek. Sekarang kita lihat hasilnya gimana. Di tab atas ini kan adalah OneDrive, oke? Nah, sudah langsung terbuat di sini folder yang kita gunakan untuk sinkronisasi, termasuk di dalamnya kalau kita masuk ke desktop. Nah, ini file tadi kita copy paste, hasil copy paste ya, ataupun di My Document. Jadi apapun yang kita taruh di sini, atau kita coba deh copy satu file dari komputer saya. Oke, dari desktop saya copy ke sini. Nah, sekarang kita balik lagi ke Cloud PC. Oke, dia akan langsung ada ya, karena memang itu mekanisme sinkronisasi dari OneDrive. Oke, itu tadi bagaimana kita melakukan otomatisasi deployment di Windows 365 ya. Jadi dengan kita mengcombine Windows 365 dengan Intune ini, kita bisa membuat semacam kayak otomatisasi deployment Cloud PC yang mana ketika kita provisioning sekaligus kita terapkan konfigurasi yang tadi kita lakukan itu adalah otomatisasi file backup di My Document ataupun desktop ataupun juga picture itu ke OneDrive ya. Configuration profile ini yang nantinya akan di-push kepada Cloud PC ya untuk ini configuration itu berjalan. Untuk sekarang dulu